Dr. Yunus Mahatma yang merupakan Direktur Utama RSUD Ponorogo yang dikabarkan lebih kaya dari Sugiri Sancoko, Bupati nonaktif Ponorogo yang diberinya uang suap pelicin jabatan. Sepertinya mendekati fakta selesai Komisi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan penggeledahan Tribuners. Jadi diketahui bahwa KPK ini menggeledah rumah mewah milik Dr. Yunus Tribuners yang ada di Jalan Sumatera nomor 17, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun pada Kamis 13 November 2025 petang. Yang dikabarkan ini adalah rumah milik dari Direktur Utama RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Yunus Mahatma Tribuners diketahui ini bersama Sugiri Sancoko, kemudian ada Sekda Ponorogo nonaktif Agus Pramono dan Sucipto. Pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK nih Tribuners atas kasus korupsi suap jual beli jabatan. Dan menurut pantauan dari Tribun Jatim Tribuners, ada sekira 6 anggota kepolisian bersenjata lengkap yang sedang berjaga di depan pagar rumah yang terbuat dari kayu itu Tribuners. Dan tampak satu persatu orang keluar masuk ke dalam rumah tersebut. Dan kemudian di halaman rumah juga terlihat terparkir mobil Daihatsu Terios serta 2 petugas berjaga di depan pintu ruang tamu dan garasi. Selama proses penggeledahan itu, Tribuners ditemukan pula ada 2 mobil Innova berwarna hitam yang terparkir di depan rumah. Dan hingga pukul 19:29 waktu Indonesia Barat, Tribuners, petugas yang terlihat mengenakan rompi berlambangkan KPK warna krem itu menemukan 2 mobil mewah yang berada di dalam garasi rumah milik Dr. Yunus Tribuners. Dan diduga kuat itu memang mobil milik dari Dr. Yunus Mahatma, salah satu tersangka korupsi suap dan gratifikasi di lingkup Pemkab Ponorogo. Dan selain mobil mewah Tribuners, ternyata tim KPK juga menemukan puluhan sepeda kayu yang branded Tribuners. Dan jadi itu Tribuners, setelah melalui proses penggeledahan tim KPK ya, ini menemukan 2 mobil mewah itu juga kemudian dipasang pita warna merah dan hitam dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk keperluan lebih lanjut. Itu juga berakhir di sekitar pukul 21:04 waktu Indonesia Barat. Dan gak cukup sampai di situ aja Tribuners, KPK juga menemukan adanya puluhan sepeda kayu. Jadi setidaknya ada 25 unit sepeda kayu mewah Tribuners dengan berbagai merek ternama begitu ya. Yang itu baik sepeda balap maupun sepeda olahraga. Puluhan sepeda kayu itu kemudian diangkut Tribuners dari lantai atas rumah tersebut keluar menggunakan truk logistik dari Polres Madiun Kota sekira pukul 21:12 waktu Indonesia Barat. Dan pengangkutan itu dilakukan satu persatu ya Tribuners. Sepeda ini melibatkan sejumlah anggota kepolisian setempat yang kala itu tampak memakai seragam bebas gitu ya. Dan karena nggak cukup nih Tribuners, karena banyaknya jumlah barang ya, banyaknya jumlah sepeda itu tadi, truk logistik Polres Madiun Kota ini harus mengangkutnya sebanyak 2 kali gitu. Jadi harus bolak-balik Tribuners untuk mengambil dan mengamankan sepeda kayu tersebut. Dan informasi yang dihimpun Tribuners, seluruh sepeda kayu itu kemudian diamankan ke Mapolres Madiun Kota. Dan penggeledahan berakhir sekira pukul 21:44 waktu Indonesia Barat. Kemudian polisi yang mengawal ketat tahapan penyidikan tersebut telah beranjak dari kediaman Dr. Yunus. Nah, setelah itu Tribuners, dan setelah melihat ternyata rumah dari Dr. Yunus ini ada banyak barang mewah begitu ya, sehingga akhirnya sosok Dirut RSUD Ponorogo ini pun menjadi sorotan. Jadi siapa sih Dr. Yunus Mahatma ini Tribuners? Jadi Dr. Yunus Mahatma ini Tribuners merupakan satu dari 4 tersangka kasus suap proyek pengadaan barang di RSUD Ponorogo Tribuners. Ia menjadi sorotan selesai tim KPK melakukan penggeledahan di kediamannya. Diketahui, Dr. Yunus Mahatma ini memiliki harta yang lebih banyak dibandingkan dengan Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sancoko dan juga Sekda Ponorogo Agus Pramono yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Dan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara periodik tahun 2024
itu, Tribuners, Yunus Mahatma tercatat memiliki total harta kekayaan senilai 14,54 miliar rupiah dan setelah dikurangi utang sebesar 800 juta rupiah. Sedangkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memiliki harta 6,3 miliar rupiah. Begitu pula dengan Sekretaris Daerah Agus Pramono yang diketahui memiliki harta senilai 8,8 miliar rupiah. Dan Dr. Yunus Mahatma sendiri, Tribuners, ini diketahui lahir di Blitar pada tahun 1964. Ia sempat mengenyam pendidikan SD sampai SMP yang dihabiskan di Kabupaten Blitar. Sedangkan ia melanjutkan untuk SMA-nya di Tulung Agung. Kemudian Dr. Yunus ini melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Ia diketahui adalah dokter spesialis penyakit dalam, Tribuners. Dan kemudian Dr. Yunus ini menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Ponorogo atau Undip Semarang pada tahun 2006. Ia juga pernah menjalani wajib kerja di daerah Aceh Besar setelah lulus spesialis. Dan awalnya, Tribuners, Dr. Yunus Mahatma ini adalah seorang PNS di Maluku pada tahun 1991 sebelum reformasi. Saat itu dia juga masih bertugas di Dinkes Provinsi Maluku. Kemudian menjadi Kasih di Dinkes Provinsi Maluku dan dia juga sempat menjadi Kasih P2ML, pindah di Kasih Sarana Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas. Kemudian di tahun 1999 ia kemudian pindah ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur lantaran di Maluku ada kerusuhan saat itu. Dan saat itu di Kabupaten Magetan, Mahatma hanya bertugas selama 1 tahun aja lantaran mengambil sekolah dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang. Dan pasca lulus dari kuliah spesialis penyakit dalam, ia kemudian pergi ke Aceh untuk mengabdi. Dan hingga 2006 lalu, Dr. Yunus Mahatma ini kemudian kembali ke Magetan. Di tahun 2013, dia menjadi direktur di RSUD Dr. Saidiman Magetan sampai 2019. Dan pada 2021, dia memilih pensiun dini nih, Tribuners, dan ikut asesmen jadi direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Dan sejak tahun 2022, Yunus Mahatma menjabat sebagai direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo di Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan perkaranya, kronologisnya sebagai berikut. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada awal 2025, ya awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Harjono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi, tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, Saudara YUM langsung berkoordinasi dengan Saudara AGP selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Nah, di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatannya tersebut, kemudian ketika mendengar akan ada pergantian atau mutasi, yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan jabatannya dengan memberikan sesuatu. Akhirnya kompetisi yang terjadi adalah bukan kompetisi kompetensi, ya, bukan kompetisi kemampuan, bukan kompetisi melayani masyarakat. Tetapi bagaimana kompetisinya tersebut justru kompetisi menyerahkan uang seberapa besar gitu ya. Siapa yang paling besar bisa memberikan setoran, dialah yang akan mendapatkan jabatan tersebut. Yang akan diganti atau yang sedang menduduki jabatan menyerahkan sejumlah uang, yang ingin jabatan tersebut juga menyerahkan sejumlah uang. Tinggal mana yang paling besar gitu. Ini kan ironi. Seharusnya pergantian jabatan itu didasarkan kepada seberapa baik masing-masing dari pejabat itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah.
Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YUM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat yang baru lalu ya, tanggal 7 November 2025, tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang, yaitu saudara SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan periode 2025-2030. Artinya yang bersangkutan ini jabatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.